Nah, ini saya tidak memakai kitab yang lama, nggak ada babul itu soalnya, yang nggak ada situ. Di bab di jilid kedua adanya. Saya ambil dari kitab yang kebetulan dari guru saya sendiri, yaitu kitab Al-Fiqhul Islami Wadillatuhu, Syekh Wahbah pengarangnya, Syekh Wahbah. Ini beliau langsung mengijazahkan kitab ini, atau beliau mengijazahkan pada saya dengan tulisan beliau nih, Hilal Akh Al-Afadil Syekh Ahmad Yazid Ramli, ujizuka bi qiraati hadzal kitabi wa tadrisihi wal amali bihi. Kepada saudaraku yang mulia Syekh Ahmad Yazid Ramli, maksud kepada saya ijazahkan kitab ini untuk dibaca dan untuk diajarkan dan juga untuk diamalkan, ya. Barakallahu laka fi ilmika wa amalika. Terus tanda tangan. Maksud saya bawa kitab ini supaya mudah-mudahan sanadnya nyambung, jadi tambah berkah insyaallah, ya. Kitab ini sebenarnya ada 10 jilid. Ini jilid ketiga nih. Ya, jilid 3 masih ada. Jadi seluruhnya 10 jilid. Ini termasuk karya yang paling bermutu, dianggap paling luar biasa di abad sekarang, yang ditulis oleh seorang ulama zaman sekarang, ya, Syekh Az-Zaili. Beliau dari Syria aslinya. Baik, kita mulai saja, ya. Kita bahas tentang masalah korban al-udhiyah, ya. Apa sih udhiyah itu secara syar'inya, ya? Secara syar'inya hiya zabhu hayawanin, yaitu memotong hewan. Hewan yang mana? Mahsusin, yang sudah ditentuin jenis-jenisnya, kambing, onta, dan seterusnya. Biniyatil qurbah. Nah, di sini tujuannya, niat utamanya adalah untuk takarrub pada Allah, karena itu disebut korban. Jadi ada orang motong keperluannya untuk daging kan gitu. Umumnya begitu, kalau motong kambing ya pakai yang dia ini kan dagingnya gitu. Tapi dalam rangka ibadah korban ini niatnya adalah biniyatil qurbah fi waktin maksusin, dan juga waktunya ditentuin gitu. Yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan haji, Ayyamut Tasyrik, ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ada pendapat mazhab yang lain mengatakan hanya 3 hari. Itu ada perbedaan pendapat, nggak masalah, ya. Kemudian korban ini mulai diperintahkan, disunahkannya adalah pisanati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua sesudah hijrah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah atau awal hijrah ke Madinah belum ada perintah korban, gitu, ya. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal tentang korban ini, annal udhiyata afdalu minas shadaqati biqimatiha. Pada saatnya lebih afdal korban daripada kita sedekah dengan nilai harga yang sama gitu. Kalau kambing 3 juta, pada saat musim korban, waktunya korban, 3 juta disedekain. Kemudian atau dibeliin kambing, maka beliin kambing lebih afdal gitu, daripada sedekah duit, ya. Itu menurut Imam Ahmad, ya. Hukmul udhiyah, hukumnya bagaimana orang korban? Hukumnya itu dibagi ikhtalafal ulama'u, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil udhiyati, berbeda pendapat para fuqaha tentang hukumnya. Hal hiya wajibatun am hiya sunnatun, apakah wajib atau sunnah? Faqala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, innaha wajibatun, sesungguhnya motong korban itu hukumnya wajib, marratan, 1 kali, fi kulli amin, setiap tahunnya 1 kali, setiap tahunnya korban gitu dah, ya. Siapa yang diwajibkan? Alal muqimi, bagi mereka yang tidak dalam bepergian, ya, menetap tinggal di kampungnya, min ahlil amsar gitu, ya.
Jadi kalau seperti kita ini nggak pergi haji, nggak kemana-mana pas di musim haji, maka menurut Imam Abu Hanifah hukumnya jadi wajib. Nanti dijelasin yang wajib itu tentunya yang mampu gitu. Nah menurut ukuran mampu itu juga pendapat ulama beda-beda. Nanti dijelasin. Wa qala ghairu Hanafiyati, dan berpendapat selain daripada Abu Hanifah, innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibatin. Potong korban itu sebenarnya hukumnya cuma sunat muakkad, tidak wajib. Tapi wa yukrahu tarkuha lil qadiri, dimakruhkan apabila tidak dikerjakan oleh orang yang tergolong mampu, ya. Jadi makruh menurut pendapat mazhab selain Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu termasuk hukumnya wajib bagi orang yang tidak bepergian. Nah sekarang ukuran mampu, ya. Yang disebut mampu itu adalah indal Hanafiyah nih. Pendapat Imam Abu Hanifah lagi, huwa yaitu ayyakuna malikan mi'atai dirhamin. Apabila sudah mempunyai kekayaan atau harta atau duit sebanyak 200 dirham. 200 dirham itu dikatakan wahwa nisabu zakah, yaitu nisabnya zakat. Jadi kalau dihitung dengan emas kira-kira berat 84 gram, ya antara itulah. Kalau dijualnya 500 berarti 40 juta. Jadi cukup luas. Kalau 40 juta punya duit, beli kambing 3 juta kan dikit, ya. Itu pendapat Abu Hanifah. Adapun pendapat yang lain, ya, pendapat Imam Malik sekarang yang disebut mampu. Nah, kita termasuk nanti yang mana gitu. Indal Malikiyah huwallazi la yahtaju ila samaniha li amrin daruriyin fi amihi. Apabila ada orang punya kekayaan simpenan gitu yang senilai harga kambing, sekarang rata-rata yang kelas sedang gitu 3 juta. Nah 3 juta ini tidak dibutuhkan untuk 1 tahun itu gitu. Fi amihi hadza. Jadi tidak dibutuhkan untuk ukuran urusan darurat gitu. Pokoknya simpenan gitu, ya uang nganggur gitu dah, ya. Seharga kambing maka dia termasuk mampu. Wal mustati'u 'alaiha inda Syafi'iyati, adapun menurut Imam Syafi'i, nah kita ini yang di Indonesia. Huwa yaitu yang disebut mampu mayyamliku tsamanaha, orang yang memiliki kekayaan seharga kambing, ya. Zaidan an hajatihi wa hajati man ya'uluhu yaumal 'idi wa ayyamit tasyrik. Apabila uang seharga kambing itu sesudahnya untuk keperluan bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi untuk selama 4 hari.